Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita pada sore hari ini menjelang malam ini kita kembali berhimpun bersama. Kita akan mengenal bagaimana Tuhan yang begitu baik buat kita. Tuhan yang telah mentahirkan kita, Tuhan yang telah menebus kita dari cengkraman dosa. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil sikap seperti sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah pada malam hari. Dalam hati kita akan puji nama Tuhan, menyanyi haleluya. Bapakku datang, yang baru di sini Tuhan.
Sebagaimana hari Kamis ini Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan pujian, akan melakukan pembasuhan bagi murid-murid Tuhan. Sebagai lambang bahwa kami harus saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya, sama seperti Bapa yang rela datang ke dunia merendahkan dirinya karena cinta kasih Tuhan terhadap kami. Siapalah kami Tuhan yang penuh dengan dosa? Siapalah kami Tuhan ini Tuhan yang penuh dengan keterbatasan? Bahkan setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, setiap pikiran kami tidak luput daripada dosa. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan melihat hati kami dengan sungguh-sungguh ini Tuhan, bahwa kami hidup memuji muliakan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Lebih dalam lagi kami beribadah kepada Tuhan melalui setiap pujian, melalui setiap doa yang kami berikan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami, pujian dan doa kami ke dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Terlalu besar kasih Tuhan buat kita. Siapalah kita dibanding dengan apa yang Tuhan telah berikan. Kita sebagai orang tua tidak rela membiarkan anak kita terluka sedikit pun, tetapi Allah Bapa merelakan anaknya dihina, direndahkan, dicaci, bahkan mati yang sangat menjijikkan, mati sebagai aib karena dosa yang telah kita lakukan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kasih-Mu
saat kita datang ke hadirat Tuhan. Bukan hanya kita membawa diri kita, bukan hanya kita membawa persembahan kita, bukan hanya membawa keluarga kita, tetapi Tuhan ingin kita membawa hati kita dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Dia telah memberikan hatinya, memberikan hidupnya buat kita. Oleh kuasa darah, saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan kebenaran kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau menyatakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, Dia menebus kita dari hukuman kekal, kematian kekal di dalam neraka. Kita yang seharusnya dihukum karena pelanggaran kita, karena perbuatan kita yang jauh dari kata sempurna. Kita akan mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan kita ataupun perbuatan kita ataupun tingkah laku kita yang jauh daripada Tuhan. Kita akan melihat video klip tentang bagaimana Tuhan telah mati buat kita, bagaimana Tuhan menanggung setiap dosa kita, bagaimana Tuhan rela melakukannya karena kita.
Itu adalah yang Tuhan lakukan, menebus dosa Bapak Ibu saudara sekalian. Sekalipun pada waktu itu Bapak Ibu belum ada, tetapi Tuhan telah bayar lunas buat saya, buat Bapak Ibu saudara sekalian, dan semua orang yang telah dipilih dari semula. In Hebrew it is called Golgotha. There they crucified him, and they also crucified two other men, one on each side. Pilate wrote a notice and had it put on a cross. Jesus of Nazareth, the King of the Jews, is what he wrote. Many people read it because the place where Jesus was crucified was not far from the city. The notice was written in Hebrew, Latin, and Greek. The chief priest said to Pilate, "Do not write the King of the Jews, but rather, This man said, I am the King of the Jews." what I've written stays written." After the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into 4 parts, 1 part for each soldier. They also took the robe, which was made of 1 piece of woven cloth without any seams in it. The soldiers said to one another, "Let's not tear it. Let's throw dice to see who will get it." This happened in order to make the scripture come true. They divided my clothes among themselves and gambled for my robe. And this is what the soldiers did. Standing close to Jesus' cross were his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. He is your son. Then he said to the disciple, She is your mother. From that time, the disciple took her to live in his home. Jesus knew that by now everything had been completed. And in order to make the scripture come true, he said, I'm thirsty. A bowl was there, full of cheap wine. So a sponge was soaked in the wine, put on a stalk of hyssop, and lifted up to his lips. Jesus drank the wine. It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday, and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. So the soldiers went and broke the legs of the first man, and then of the other man who had been crucified with Jesus. But when
Jesus, they saw that he was already dead, so they did not break his legs. One of the soldiers, however, plunged his spear into Jesus' side. And at once, blood and water poured out. The one who saw this happen has spoken of it, so that you may also believe. What he said is true, and he knows that he speaks the truth. This was done to make the scripture come true. Not one of his bones will be broken. And there is another scripture that says, people will look at him whom they pierced. Itulah yang Tuhan Yesus telah lakukan buat kita. Ketika dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah lunas. Maka dosa yang sudah kita lakukan, Tuhan telah bayar lunas buat kita. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan. Kepada dialah orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka akan memberikan pengampunan baginya. Ketika kita ingin diampuni oleh Tuhan, kita harus mengakui dosa kita dengan Tuhan. Kita akan berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk doa secara pribadi, melihat dari ketulusan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengaku di hadapan Tuhan.
Amin. Tuhan melihat kita jauh daripada orang lain tahu. Sebab kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih Allah melampaui segala hal. Kita tidak dapat mengukur kasih Tuhan. Dia telah mati menggantikan kita. Darahnya tercurah buat kita. Kiranya Tuhan yang layak menerima setiap pujian dan sembah kita. Tak terlalu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah dirimu
saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lengan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekamnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Pada malam hari itu, sebelum hari Paskah, Tuhan membasuh kaki muridnya. Demikianlah Tuhan mengajarkan kita untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Pembasuhan kaki itu dilakukan oleh budak, oleh hamba yang tidak ada nilainya. Sebagai lambang Dia telah mencuci kaki. Demikianlah sebagai hamba Tuhan di tempat ini, sebagai gembala di tempat ini adalah hamba daripada Tuhan, adalah budak daripada Tuhan, akan mewakilkan Tuhan menyikat kaki muridnya, Tuhan menyikat jemaatnya yang ada di tempat ini. Saya akan memanggil satu keluarga persatu keluarga untuk melakukan pembasuhan kaki yang akan dilakukan oleh keluarga di tempat ini, yang akan dimulai dari keluarga Bapak Simon. Mari untuk semua keluarganya silakan duduk di tempat sini. Sambil berdoa kepada Tuhan.
keluarga dari Ibu Ratna akan bersiap masuk ke depan. Bapak Amiti, Mas Joni, mohon nanti tidak ada pengecualian. Ini adalah lambang dari apa yang Tuhan lakukan buat kita.
Bapak Rudi, Bapak Guru, Bapak Keluarga, di depan.
It was named
Bapak Wisnu, saya persilahkan menuju ke depan. Monggo Pak Wisnu. Maka dari Ibu Tuti, saya persilahkan menuju ke depan. Jangan Pak. Bapak tinggalin kami, bukan juga kita.
Saya juga mengundang keluarga saya untuk ke depan, istri, anak-anak, Mas Petrus dan juga dua cucu sedang menuju ke depan.
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka aku pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukankah tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih,
Tetapi haruslah benar Nasrani, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kau percaya bahwa akulah dia. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima yang kuutus aku. Kita telah secara simbolik melakukan pembasuhan. Sekarang kita adalah terakhir sebagai secara simbolik. Oleh karena itu, marilah kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tidak lagi menyakiti hati Tuhan. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kita memiliki kesungguhan hati untuk melayani Tuhan. Kita memiliki kesungguhan hati untuk mengikut Tuhan. Berbahagialah bagi kita pada hari ini yang telah melakukannya. Sebab itu yang diinginkan Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, ingat kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Segenap hati kita katakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya selamatkanku. Kasih-Mu Tuhan, sebab kasihnya setinggi langit,
dan memberikan tekad yang terbaik bagi Tuhan. Apakah yang menjadi tekad Bapak Ibu Saudara sekalian? Besok kita akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah langkah awal agar kita persiapan kita untuk melakukan perjamuan kudus esok hari. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa, baik secara bersama-sama dengan keluarga ataupun secara pribadi kepada Tuhan. Menyerahkan segala pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan Tuhan. Berat bagi kita, belum tentu berat bagi Tuhan. Mustahil buat kita, tidak mustahil buat Tuhan. Asalkan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk pulang, kembali kepada jalan yang benar, kembali berseru kepada Tuhan. Tuhan mengadakan tangannya kepada Bapak Ibu, membuka tangannya lebar-lebar bagi Bapak Ibu, memeluk Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan kekuatan, memeluk Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan ketenangan dalam menghadapi segala tantangan ke depan. Tuhan melihat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan pelangi. Selalu ada pelangi, selalu ada hal yang baik, selalu ada pertolongan, selalu ada berkah. Tetapi Tuhan juga memberikan kita tantangan. Tuhan juga memberikan kita batu kerikil yang harus kita lalui. Tuhan memberikan kita juga mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita. Karena Tuhan ingin melihat kita dengan setia. Tuhan ingin kita murni mengikut Tuhan. Tuhan tidak ingin kita mencemarkan tubuh kita. Tuhan tidak ingin kita merusak tubuh kita dengan hal yang tidak berguna. Tuhan tidak ingin mendengarkan perkataan yang tidak baik keluar dari bibir mulut kita. Tuhan tidak ingin melihat pikiran kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Tuhan tidak ingin kita melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Banyak hal yang mungkin kita akan hadapi. Tetapi mari kita dengan yakin, jikalau kita berjalan dengan Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan senantiasa ada buat kita. Dia memeluk kita, Dia menggendong kita. Bahkan ketika kita jatuh, kaki kita tidak akan tergantung oleh batu. Ketika kita jatuh, tubuh kita tidak sampai terpeleset jatuh. Saudara Allah yang menggendong kita, Dia akan menuntun kita kembali. Tuhan akan menunjukkan hal yang baik buat kita. Segala pergumulan pada hari ini yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Dia adalah setia dan adil. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti bahkan tetesan air mata kita. Mungkin saudara, orang tua, ataupun anak kita tidak tahu sejauh mana apa yang kita rasakan, berat apapun yang kita pikul. Mungkin kita merahasiakan semuanya itu agar orang lain atau keluarga kita semua tidak tahu. Tapi Tuhan tahu.
Pada malam itu, Tuhan bersama dengan para muridnya pergi menyendiri, pergi ke taman Getsemani. Dia berkata, berdoalah, berjaga-jagalah, sebab kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia yang akan mengawal akan segera datang. Tuhan hanya ingin kita untuk senantiasa berdoa, berjaga-jaga. Ketika Tuhan berdoa di taman Getsemani, Ia berkata, Tuhan, jikalau cawan ini boleh lalu daripada, biarlah berlalu. Tetapi Tuhan tidak egois. Yesus berkata, jikalau ini kehendakmu, Engkau setia menanggung. Dan ketika mereka menunggu Tuhan Yesus berdoa, mereka melakukan berdoa tidur. Dan mereka lakukan tidur, mungkin karena mereka capek atau dengan pikiran berat. Tapi Tuhan memberkati mereka. Tidak sanggupkah engkau sebentar saja berdoa? Engkau tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Itu pesan Tuhan buat kita, untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kamis putih kita pada sore hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoakan untuk doa berkat. Kita akan puji nama Tuhan. Pimpin kakak tadi. tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Seraya kita juga akan mengakhiri ibadah kita. Allah Bapa yang surga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami sekalian boleh datang dengan segala perkara yang tidak berkenan pada Tuhan. Namun Tuhan berkenan mengasihi kami, mengampuni kami. Saat ini Tuhan, kami sekalian rindu untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, kami rindu untuk setia kepada Tuhan.
Kami rindu juga untuk menyerahkan seluruh hidup kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mempersembahkan waktu kami untuk Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Lindungi serta dalam perjalanan pulang. Jauhkan segala mara bahaya. Tibakan di rumah dengan selamat. Pertemukan kami besok di dalam acara memperingati Jumat Agung hari kesengsaraan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami mohon berkat dari Tuhan buat kami sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, buka hati dan terima berkat dari Allah kita. Kasih karunia datang dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang sudah berkorban untuk kita. Penghiburan, kekuatan, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu Tuhan bersikap terus sejalan di hadapan Tuhan untuk mengakhiri ibadah pada Kamis pagi malam hari ini.